大家好，今天你们好吗？Oke, Lause yakin kalian masih selalu dalam keadaan sehat dan Lause sangat yakin kalian masih tetap semangat dalam belajar ya anak-anak. Oke, video pembelajaran pada hari ini Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kita akan mempelajari tema 2 selalu berhemat energi, subtema 3 energi alternatif. Pada hari ini Lause akan melanjutkan membahas pembelajaran 5 sampai dengan pembelajaran 6. Oke, sebelum kita masuk ke pembelajaran 5, Lause akan terlebih dahulu bacakan tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya 1. Siswa mampu menjelaskan karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota sampai tingkat provinsi. 2. Siswa mampu memahami tempo dan tinggi rendah nada dalam menyanyikan lagu. 3. Siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual dengan benar. 4. Siswa mampu menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Oke, ini adalah tujuan pembelajarannya. Sekarang mari kita masuk ke pembelajaran 5. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Indonesia memiliki banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Contohnya adalah singkong. Singkong juga dapat diolah menjadi makanan. Jenis-jenis makanan hasil olahan singkong adalah getuk, comro, dan keripik singkong. Nah, Lause yakin kalian sudah tahu tentang gambar ini ya, sudah kenal dengan gambar ini. Ini adalah singkong. Singkong adalah salah satu umbi yang paling banyak dimanfaatkan masyarakat Indonesia. Nah, selain bagian akarnya, bagian daun singkong juga kita bisa gunakan sebagai apa? Yaitu sebagai sayuran. Ya, masyarakat Indonesia menjadikan singkong sebagai sumber mata pencaharian. Singkong sangat berperan dalam memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia, mulai dari petani, industri rumahan, hingga pegawai pabrik yang mengolah singkong menjadi makanan yang enak dan layak untuk dijual. Oke, sekarang kita akan menjawab latihan Ayo Berlatih yang ada di halaman 136, muatan IPS KD 3.1 dan 4.1. Lause mau ingatkan, kalian jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Kenapa? Kalau kalian menunda pekerjaan, maka pekerjaan kalian akan semakin menumpuk dan kalian akan kewalahan untuk mengerjakannya. Jadi usahakan jika kalian ada tugas pada hari ini, luangkan waktunya 1 jam 2 jam untuk mengerjakannya. Setelah selesai baru kembali bermain lagi ya anak-anak. Kenapa Lause bilang jangan ditunda-tunda? Nanti kamu sendiri yang akan kewalahan dalam mengerjakan tugas sekaligus. Oke, Lause akan baca soalnya dan sekaligus Lause akan bahas jawabannya. Kalian tinggal salin di buku tulis apa yang sudah Lause bahas ya anak-anak. Soal nomor 1. Apa saja contoh makanan hasil olahan singkong? Apa? Makanan hasil olahan singkong adalah keripik singkong, getuk, comro, dan opak. 2. Bagaimana masyarakat memanfaatkan singkong untuk meningkatkan kesejahteraan? Dengan cara menanam singkong secara massal untuk industri olahan singkong.
peningkatan petani singkong dan buruh pabrik olahan singkong, dan saat ini juga singkong sudah dikembangkan sebagai sumber energi alternatif, yaitu bioetanol. Oke. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, ini adalah gambar keripik singkong. Kalau saya yakin kalian sudah sering mengkonsumsinya, sering memakannya ya. Pertanyaannya, apa jenis mata pencaharian yang berkaitan dengan gambar tersebut? Mata pencahariannya adalah petani singkong, buruh untuk industri rumahan atau pabrik, dan pedagangnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan SBDP KD 3.2 dan 4.2. Bernyanyi dengan baik dan benar. Dalam bernyanyi, kita perlu mengetahui teknik bernyanyi yang baik. Nah, dalam bernyanyi juga perlu mengetahui teknik-teknik bernyanyi yang baik ya anak-anak ya. Oke, mari kita lihat hal apa saja yang harus diperhatikan dalam bernyanyi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat bernyanyi. 1. Lakukan pemanasan terlebih dahulu. 2. Mengatur teknik pernapasan. Teknik pernapasan dalam bernyanyi ada 3 jenis, yaitu pernapasan dada, perut, dan diafragma. Teknik pernapasan yang baik saat bernyanyi adalah pernapasan diafragma. Nomor 3, sikap tubuh berdiri tegak. Nomor 4, menguasai artikulasi atau mengucapkan huruf A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. 5, minum air hangat dan tidak terlalu banyak mengonsumsi gorengan. Oke, kita akan menjawab ayo berlatihnya yang ada di halaman 139. Apa yang dilakukan sebelum bernyanyi? Apa? Sebelum bernyanyi, kita sebaiknya melakukan pemanasan dengan menggerakkan tubuh dan melatih nada-nada dasar. Nomor 2, tuliskan jenis-jenis pernapasan yang dilakukan dalam bernyanyi. Ada 3 jenis tadi, yaitu jenis-jenis pernapasan yang dilakukan dalam bernyanyi adalah pernapasan dada, perut, dan diafragma. Namun yang baik untuk digunakan dalam bernyanyi adalah pernapasan diafragma ya. Nomor 3, bagaimana sikap tubuh saat bernyanyi? Dengan sikap tubuh berdiri tegak ya. Oke, ini Lausa sudah jawab sekaligus Lausa sudah bahas soalnya. Kamu tinggal menyalin di buku tulis ya anak-anak. Sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Kita masuk ke pembelajaran 6. Bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung pada teks petunjuk. Salah satu tumbuhan yang dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif adalah buah lemon. Buah lemon mengandung elektrolit yang dapat menghasilkan listrik. Nah, kalau kemarin kita lewat tatap muka, Lausa jelaskan bahwa sayuran kentang kemarin di video tatap muka kita membahas kentang dapat menghasilkan listrik ya anak-anak. Sekarang ada lagi bahwa ternyata buah lemon juga bisa menghasilkan listrik ya. Nah, kita akan mempelajari teks petunjuk energi listrik dari buah lemon. Siapkan 3 buah lemon, sebuah bola lampu berwarna, 3 lempeng seng, 3 lempeng tembaga, 4 buah penjepit buaya. Nah, langkah kegiatannya: 1. Siapkan lemon, kemudian tancapkan lempeng seng dan tembaga pada buah lemon. 2. Hubungkan tiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. 3. Nyalakan lampu dengan menghubungkan 2 penjepit buaya terakhir pada bola lampu. Nah, ini adalah teks petunjuk. Nanti lewat teks petunjuk ini kita akan menjawab sebuah pertanyaan ya. Nah, inilah pertanyaannya. Ada di halaman ayo berlatih halaman 140 muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Ini teks petunjuknya yang tadi.
Nah, pertanyaannya, tuliskan langkah percobaan di atas ke dalam bentuk paragraf. Tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf terlebih dahulu. Nah, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya terlebih dulu ya anak-anak. Apa gagasan pokoknya? Langkah percobaan energi listrik dari buah lemon. Nah, gagasan pendukungnya tahap percobaan dari 1 sampai 3. Lalu kita akan buat ke dalam sebuah paragraf. Ini tadi masih dalam teks petunjuk, ini belum bentuk paragraf ya. Ini masih teks petunjuk. Nah, sekarang kita akan buat ke dalam bentuk paragraf. Nah, dalam bentuk paragraf dia seperti ini. Percobaan energi listrik dari buah lemon meliputi 3 langkah. Pertama, siapkan buah lemon yang ditancapkan dengan lempeng seng dan tembaga. Kedua, hubungkan setiap lempeng dengan menggunakan penjepit buaya. Ketiga, lampu dinyalakan dengan menghubungkan 2 penjepit buaya pada bola lampu. Nah, itulah paragrafnya ya. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 6, muatan PPKN KD 3.2. Masih tentang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sehari-hari. Penggunaan energi alternatif dapat mengurangi pencemaran. Ya, menggunakan energi alternatif berarti telah memenuhi kewajiban memelihara lingkungan. Nah, kewajiban dalam memelihara lingkungan apa? 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. Ini masih kewajiban dalam memelihara lingkungan ya anak-anak. Jika ada kewajiban, berarti nanti ada hak yang akan kita dapatkan. Jika berbicara tentang kewajiban, pasti akan selalu ada hak. Hak dan kewajiban itu tidak bisa dipisahkan ya anak-anak. Oke, kewajibannya 1. Gunakan air sesuai kebutuhan. 2. Menggunakan kendaraan hemat energi. Nah, menggunakan sepeda. Kenapa? Supaya tidak ada polusi udara. 3. Tidak membuang limbah sembarangan. Nih, jadi sampah-sampah yang itu dibuat di suatu tempat atau plastik dengan seperti gambar, sehingga mengurangi untuk membuang sampah ke sungai atau ke sungai ya. 4. Gunakan sinar matahari untuk penerangan siang hari. Nah, jika pada siang hari kita tidak perlu menggunakan listrik, menggunakan lampu. Cukup kita menggunakan sinar matahari untuk penerangan di rumah kita. 5. Mengurangi penggunaan energi. Jadi ini adalah salah satu contoh wortel dengan sabun, salah satu contoh energi alternatif. Nah, itu adalah kewajiban. Sekarang kita akan membahas hak-hak yang didapatkan setelah melaksanakan kewajiban memelihara lingkungan tadi. 1. Memperoleh udara segar. Udara menjadi lebih terjaga jika kita memelihara lingkungan ya. Jadi kita akan memperoleh udara yang segar. Lalu yang nomor 2, tubuh kita akan menjadi sehat. Nah, ini kewajiban dari kita menggunakan sepeda tadi ya. Selain ramah lingkungan, mengurangi polusi, maka tubuh kita akan sehat. Nah, nomor 3, dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. Ini adalah hak yang kita dapatkan dari tadi, membuang sampah dengan benar, ya. Yang keempat, dapat memanfaatkan sumber daya alam. Oke, ada lagi. Ayo berlatih yang ada di halaman 141.
Soal nomor 1, Lause akan bacakan soalnya sekaligus Lause bahas. Kewajiban apa yang sudah kamu lakukan terhadap lingkungan? Jawabannya disesuaikan dengan siswa. Kenapa Lause buat disesuaikan dengan siswa? Karena setiap siswa itu berbeda-beda, kalian berbeda-beda ya. Jadi ini adalah sesuai jawaban kalian. Kewajiban apa saja yang kamu lakukan terhadap lingkunganmu? Apakah sudah membuang sampah dengan benar? Ya, apakah sudah mematikan lampu pada siang hari? Itu maksudnya ya anak-anak ya. Jadi kalian isi sendiri sesuai dengan pengalaman kalian sendiri. Nomor 2, sebutkan hak yang kamu peroleh setelah merawat lingkungan. Apa hak yang diperoleh? A. Memperoleh udara segar. B. Tubuh yang sehat. C. Dapat menggunakan air bersih untuk mandi, minum, dan mencuci. D. Dapat memanfaatkan sumber daya alam. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Nah, di sekelilingnya ada sampah, ya. Kita akan lihat pertanyaannya dulu. Sebutkan kewajiban yang harus dilakukan saat kamu melihat kondisi lingkungan seperti dalam gambar. Lalu, hak apa yang kamu peroleh jika kamu melakukan kewajiban tersebut? Nah, kita lihat jawabannya. Kewajibannya yaitu memungut dan membersihkan sampah-sampah tersebut, lalu memindahkannya ke tempat sampah. Hak yang kita peroleh, lingkungan menjadi bersih, nyaman dipandang mata, dan mencegah terjadinya banjir. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ingat pesan Lause, selalu jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan yang paling utama adalah tetap semangat ya anak-anak ya. Oke, jangan lupa ayo berlatih tadi disalin ya. Oke,